Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan Tuhan pasti memberkati dan melindungi kita semua. Oleh sebab itu perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ada banyak orang saudara ketika mengikut Tuhan, maunya hidupnya enak, jalannya lurus, tidak ada persoalan. Bahkan ia ingin semua serba instan, apa yang dia inginkan semua terpenuhi. Tentu tidaklah demikian adanya. Ada pula orang yang kalau sudah berdoa kepada Tuhan dan seolah-olah doanya tidak dijawab oleh Tuhan, mulai kecewa dan berkata, wah Tuhan ini tidak baik bagi saya. Jarang orang bisa melihat bahwa kasih Tuhan yang besar itu terbukti dalam setiap pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Kita diberikan nafas kehidupan, kita boleh menikmati hari ini bersama-sama dengan keluarga, orang-orang yang ada sekitar kita. Bahkan sampai saat hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada. Kita kadang lupa bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pikirannya adalah berkat Tuhan atau pemeliharaan Tuhan itu bentuknya harus yang super wow. Ini baru dari Tuhan. Tentu pola pikir yang sepertinya salah dan tidak benar adanya. Makanya dalam bagian itu Petrus berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Artinya bahwa orang berpikir pada saat itu bahwa emas dan perak lebih berharga. Namun Petrus jelas berkata, itu tidak ada padaku. Saudara, mungkin bukan hanya pada saat itu emas dan perak berharga. Hari ini juga emas dan perak berharga. Baru kalau kita lihat bagian yang seterusnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Petrus juga berkata, tapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang dia punyai? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Artinya, yang dipunyai Petrus pada saat itu adalah hanya Yesus Kristus. Jadi, emas dan perak tidak ada padanya. Tapi ada yang dia punyai, yaitu Yesus Kristus. Yang berkuasa. Di sini dikatakan berjalanlah. Berjalan, saudara. Kuasanya luar biasa. Lebih berharga sebenarnya Yesus ketimbang emas dan perak ini. Mengapa Petrus menekankan emas dan perak? Karena bagi orang lain itu yang paling utama. Bagi orang pada saat itu yang paling utama. Tuhan nomor sekian dan seterusnya. Mungkin hari-hari ini juga kalau demikian, saudara, Petrus mau sampaikan kepada kita bahwa Yesuslah harus yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka kalau pola pikir kita bahwa emas dan perak yang lebih penting di dunia ini, maka kita akan sulit mengerti Yesus yang lahir di kandang domba, yang penuh dengan kesederhanaan, yang jauh daripada kemewahan. Tapi hari ini, saudara, kita diingatkan bahwa Yesus lebih berharga daripada harta dunia ini. Allah tahu apa yang kita perlukan hari ini, apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, sandarkanlah semua kehidupan kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan mengizinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kami mau terus hidup kami diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau ya Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan dan tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus bersandar kepada tangan Tuhan. Sebab kami percaya apa yang kami butuhkan, Tuhan akan sediakan tepat pada waktu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga memohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau yang menolong memberkati mereka. Sehingga kehidupan mereka benar-benar mengalami sukacita, kelegaan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.